Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan tiga raksa sekalian. Perkenalkan, saya Lupi dari bagian Quality System, Departemen Quality yang akan menyampaikan materi tentang food allergen pada sesi training mandatori kali ini. Nah, mengapa kita paparkan food allergen sebagai salah satu materi training? Pertama, karena tiga raksa sendiri sudah menerapkan sistem FSC 22000 yang salah satu persyaratannya adalah pengendalian tentang bahan alergen. Sehingga karyawan harus memahami apa itu alergen pada bahan makanan, apa efek ataupun potensi bahaya yang dapat ditimbulkan, serta bagaimana pengendalian yang dilakukan di TRS dan bagaimana implementasinya. Apa itu alergi? Saya yakin teman-teman pasti sudah familiar dan sudah sering mendengar istilah ini ya. Mungkin ada salah satu dari kita, salah satu dari teman-teman kita, ataupun anggota keluarga kita yang menderita alergi. Jadi alergi itu merupakan reaksi yang timbul akibat dari kegagalan sistem kekebalan tubuh. Jadi, ketika ada suatu zat yang dia itu bersifat imunogenik atau bisa menghasilkan respon kekebalan tubuh, dan sebenarnya tidak berbahaya, penderitanya akan menjadi sangat sensitif dan bereaksi. Gejalanya adalah adanya permasalahan dalam penyerapan melalui saluran pencernaan ke dalam sistem peredaran darah. Selain melalui saluran pencernaan, alergen juga bisa masuk ke sistem peredaran darah melalui rongga hidung dan kulit. Nah, untuk sesi kali ini kita akan sampaikan alergi yang ditimbulkan oleh bahan makanan atau food allergen. Nah, untuk dari kelaziman kasus alergi ini sendiri, jadi alergi merupakan penyakit yang umum ya di Eropa. Sekitar 20% penderita alergi setiap hari itu was-was waspada kalau suatu waktu mereka terserang reaksi penyakit alerginya. Bisa kumat dan menimbulkan asma, anafilaksis, maupun bisa fatal sampai menimbulkan kematian. Nah, sekitar 1-10% dari orang dewasa dan anak-anak punya reaksi food hypersensitivity atau sensitivitas terhadap bahan pangan. Nah, sekitar 20% dari populasi itu mereka tidak memiliki riwayat sensitivitas, food hypersensitivity, tapi mereka baru merasakan gejalanya. Kita mungkin pernah merasakan ya, misalnya habis makan telur kok tiba-tiba gatal-gatal, terus habis minum susu kok tiba-tiba merah-merah kulitnya, terus kita jadi bertanya-tanya, apa saya alergi, apa aku alergi sama makanan ini, alergi sama makanan ini, kayak gitu. Nah, sekitar 11-26 juta orang penduduk di Eropa itu memiliki riwayat alergi terhadap bahan makanan. Dan jika diproyeksikan, dikonversi ke penduduk dunia yang jumlahnya sekitar 7 miliar orang, ada 240-550 juta orang di dunia yang berpotensi mengalami alergi pada pangan. Nah, untuk kasus food allergy ini sendiri, lebih banyak dialami oleh anak-anak dibandingkan dengan orang dewasa. Pada anak-anak itu sekitar 5-8%, sementara di orang dewasa itu hanya 1-2%. Di negara berkembang sendiri, persentase anak-anak yang menderita food allergy itu 3-6%. Dan untuk bayi yang masih menyusui, itu lebih tinggi lagi, 7,1%. Dan makanan apa saja yang menimbulkan reaksi alergi, atau kita sebut sebagai zat alergen. Jadi, sebenarnya ada banyak sumber makanan yang menyebabkan reaksi alergi. Itu tergantung setiap individunya, tergantung jumlahnya. Tetapi berdasarkan historinya, kasus-kasus alergi sebelumnya,
itu ada beberapa jenis makanan yang lebih sering menimbulkan reaksi alergi. Di antaranya milk ataupun susu, terinat ataupun kacang pohon, krustasea, udang-udangan, egg, telur, fish, ikan, wheat, gandum, peanut, ataupun kacang tanah, dan soybean, ataupun kedelai. Nah, untuk sumber makanan ini disebut sebagai major food allergen. Selain itu, masuk ke 10%. Sebenarnya sama-sama bahayanya, cuma memang kasusnya itu lebih sedikit, jadi dikategorikan sebagai minor food allergen. Nah, untuk reaksi alergi yang terjadi pada penderita alergi, itu ketika dia mengkonsumsi makanan alergen, zat alergen atau makanan beralergen, kulitnya akan mengalami gatal-gatal, merah-merah ruam, pecah-pecah, ataupun eksim. Nah, untuk di bagian gastrointestinal ataupun pencernaannya, dia akan merasa mual, kram, dan diare. Dari sisi pernafasannya, dia akan merasakan sesak nafas, kesulitan menghirup udara ataupun asma, dan dari peredaran darahnya, tekanan darahnya akan menurun, dan dia bisa kehilangan kesadaran. Puncak dari reaksi ini adalah anafilaksis. Anafilaksis ini merupakan gabungan dari keempat reaksi tadi, tapi dia terjadi dalam waktu yang sangat cepat. Sangat cepat, kisaran 10 menit, dan itu bisa menyebabkan kematian mendadak. Faktor apa saja yang menjadi pendukung terjadinya alergi? Pertama adalah genetik. Alergi itu bisa diturunkan dari orang tua. Ketika ayah dan ibunya tidak menderita alergi, anak memiliki resiko alergi 5-15%. Nah, ketika anak itu sudah menderita alergi dan dia punya adik, adiknya itu akan meningkat. Resiko terkena alerginya itu menjadi 25-30%. Bagaimana jika salah satu orang tua yang menderita riwayat alergi? Maka presentase resiko anak terkena alergi meningkat menjadi 40%. Dan jika kedua orang tua yang sama-sama menderita alergi, itu resikonya akan meningkat lagi menjadi 40-60%. Nah, kalau orang tuanya memiliki jenis alergi yang sama, misalnya sama-sama alergi kacang maupun sama-sama alergi susu, maka resiko alergi yang terjadi pada anak bisa meningkat hingga 60-80%. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Itu ada fisik, cuaca seperti hujan, panas maupun dingin, psikis, dan exercise. Untuk faktor ini sebenarnya lebih ke alergi pada kondisi lingkungan. Bukan salah satu faktor pada alergi pada bahan-bahan makanan. Mungkin kita pernah mendengar kasus atau teman kita sendiri ada yang mengalami dia tuh alergi terhadap cuaca dingin, cuaca panas, ataupun alergi terhadap debu, lingkungan yang kotor. Gitu. Nah, yang ketiga adalah disfungsi mukosa. Mukosa sendiri merupakan lapisan terluar dari kulit kita. Ketika ada kerusakan pada kulit terluar, maka itu bisa meningkatkan sensitivitas terhadap zat-zat alergen tadi. Nah, yang keempat adalah usia. Seperti yang dijelaskan pada prevalensi tadi, anak-anak itu presentasenya lebih tinggi dibandingkan orang dewasa. Kenapa? Karena anak-anak itu imunitas tubuhnya itu belum sempurna, yang terbentuk belum sempurna. Nanti semakin dia besar, semakin dia dewasa, imunitas tubuhnya akan terbentuk dengan sempurna, dia bisa sembuh dari penyakit alerginya itu. Bisa sembuh, maupun ada yang tidak sembuh. Jadi saat kecil misalkan alergi susu, saat dewasa dia juga masih tetap alergi susu. Tapi ada juga yang misalnya kecilnya alergi susu, jika dia sembuh maka dewasanya dia akan bisa mengkonsumsi susu.
Nah, yang kelima adalah tipe dan dosis alergen. Untuk saat ini, dosis alergen minimal tidak bisa ditentukan karena tiap individu punya sensitivitas yang berbeda-beda. Contohnya, ini nyambung ke yang genetik tadi. Ketika anak pertama, dia risiko alerginya cuma 5-15%, ketika dia makan kacang 1 sendok makan, dia baru gatal-gatal, timbul reaksi alergi. Anak yang kedua, yang resiko alerginya 25-30%, bisa jadi dia makan 1 butir kacang aja sudah timbul reaksi alergi, gatal-gatal maupun asma. Nah, kenapa manajemen alergen itu penting bagi perusahaan? Pertama, kasus alergi makanan ini sudah semakin lazim terjadi, sudah banyak kasusnya. Yang kedua adalah alergi makanan bisa berpotensi mengancam jiwa, dan belum ada obatnya. Kenapa belum ada obatnya? Karena gini ya teman-teman, kalau misalkan food allergen sendiri, itu adalah sumbernya adalah makanan, bahan makanan itu sendiri. Jadi agar kita tidak terkena alergi, caranya ya kita tidak usah mengkonsumsi, kayak gitu. Berbeda dengan bahaya, misalnya bahaya fisik ya. Misalkan pada proses dumping kita temukan hard plastik potongan palet, kayak gitu. Itu bisa kita eliminasi, kita singkirkan dengan screening. Screen ataupun screen yang terpasang ataupun nanti bisa tereliminasi di proses shifting. Tapi ketika yang menjadi bahaya itu adalah makanan, kita kita tidak bisa apa-apa. Maksudnya kita tidak bisa menyingkirkan makanan itu. Ya caranya kita tidak usah mengkonsumsi makanan itu, gitu. Sehingga tidak ada obatnya. Nah, karena food allergy ini sudah lazim dan memang bahaya untuk penderitanya, pemerintah juga mengaturnya di dalam regulasi. Dan Tiga Raksa sebagai perusahaan pangan juga wajib memberikan produk yang aman untuk konsumen. Dari pemerintah sendiri sudah menetapkan regulasi Perkab POM nomor 31 tahun 2018. Jadi untuk produsen itu harus memberikan label, wajib memberikan label, memberikan keterangan pada produk kalau produk tersebut ada mengandung alergen, gitu. Di pasal 51 ayat 1, ketentuan itu diperjelas lagi. Jadi untuk produk-produk yang mengandung alergen itu harus dicantumkan dengan tulisan yang dicetak tebal. Ini ada 2 contoh di sini. Ini adalah kemasan dari Holding Box Kurkuma Plus dan Lactamil. Untuk yang oranye ini, bahan yang dicetak tebal adalah susu bubuk dan isolat protein kedelai. Dituliskan mengandung alergen. Lihat daftar bahan yang dicetak tebal. Untuk yang Lactamil ini juga sama, mengandung alergen. Lihat bahan yang dicetak tebal. Di sini bahan yang dicetak tebal adalah susu. Sementara di pasal 51 ayat 2, jika tidak mengandung bahan alergen, tapi sarana produksi jadi satu dengan produk yang mengandung alergen, itu juga harus diberikan label. Jadi walaupun misalkan suatu produk itu tidak mengandung kedelai, tidak mengandung telur, tidak mengandung kacang-kacangan, tapi jika diproduksi di alat atau mesin yang sama dengan produk-produk alergen itu juga harus dicantumkan. Nah, kata-kata yang perlu dicantumkan bisa diproduksi menggunakan peralatan yang juga memproses gluten, mungkin mengandung kedelai, dapat mengandung gluten. Nah, ini salah satu contoh label yang ada pada produknya Nutrifood di produk WRP. Mengandung alergen, lihat daftar bahan yang dicetak tebal, dapat mengandung gluten.
Nah, selanjutnya, material dan produk apa saja yang termasuk alergen di tiga raksa. Sebagai catatan, di sini kita kecualikan alergen susu ya teman-teman ya. Karena hampir semua produk yang ada di tiga raksa itu menggunakan material susu. Produk yang diproduksi di line A, B reguler, B saset maupun line E itu ada material susunya. Nah, untuk prinsipal Nutrifood sendiri itu ada alergen gluten. Jadi untuk prinsipal Nutrifood, materialnya sudah rilis dari sana, dari Nutrifood, sudah dirilis oleh Nutrifood, dan material yang diterima di tiga raksa itu dalam bentuk kode khusus. Material yang mengandung gluten itu adalah material kode AF pada produk WRP LFM vanilla, kode BJ pada produk WRP LFM coklat, dan kode DH, DK, DL pada produk WRP MR coklat sereal yang diproduksi di line A. Kemudian untuk prinsipal Dixa itu ada alergen udang-udangan atau krustasea dari material D-glukosamin hidroklorid yang digunakan untuk produk gen semua varian dan diproduksi di line AB reguler dan line E. Sementara untuk prinsipal Sohu itu ada alergen kedelai ataupun soy dari material isolat soy protein yang digunakan untuk kurkuma plus semua varian yang diproduksi di line AB reguler. Nah, kenapa kok produk ini ada yang positif dan ada yang negatif? Jadi, untuk materialnya itu memang alergen, tetapi ketika diproduksi menjadi produk dan kita lakukan pengecekan, alergen itu tidak terdeteksi. Jadi karena jumlahnya itu sangat kecil, di presentase penggunaannya itu sangat kecil, sehingga ketika menjadi produk itu tidak terdeteksi sebagai alergen. Kalau untuk WRP MR coklat, ini gluten yang digunakan itu presentasenya banyak ya, presentasenya banyak sehingga di produk pun dia masih terdeteksi positif. Dan untuk kedelai, isolat soy protein yang digunakan pada produk kurkuma plus itu juga presentasenya tinggi sehingga masih terdeteksi sebagai alergen pada produk. Nah, matriks ini yang menjadi concern atau menjadi perhatian kita, terutama untuk operator produksi dan teman-teman dari warehouse juga, teman-teman dari produksi maupun teman-teman di warehouse, karena yang melakukan handling material maupun produk. Nah, selanjutnya kita lakukan verifikasi proses cleaning. Setelah tahu tadi alergen apa saja yang ada di produk, kita harus menentukan proses cleaning yang tepat untuk menghilangkan residu alergen. Tadi contohnya, finish good mengandung material beralergen. Misalkan kurkuma plus yang mengandung material beralergen kedelai. Ketika dia terdeteksi positif di produknya, kita harus mengecek proses cleaningnya sudah efektif atau belum. Pada proses flushing, kita lakukan proses flushing material, kemudian kita lakukan pengecekan di material flushingnya itu masih positif kedelai atau tidak, ataupun di mesinnya itu masih ada residu kedelai atau tidak. Ketika masih positif, masih ada residunya, kita harus tingkatkan proses cleaning. Kita lakukan TDC atau total dry cleaning. Setelah kita lakukan TDC dan masih positif, berarti kita harus melakukan modifikasi lagi proses cleaning. Misalkan, biasanya TDC-nya yang 2 tahap, kita tingkatkan menjadi 3 tahap. Ataupun proses flushing-nya yang biasanya dilakukan sekali, kita tingkatkan menjadi 2 kali.
Tetapi jika pada proses flushing ataupun proses TDC itu sudah negatif, ya sudah, berarti proses produksi bisa dilanjutkan ke varian lain. Dan proses cleaning itu yang akan kita tetapkan untuk proses-proses cleaning selanjutnya, yang akan kita tetapkan sebagai standar. Nah, untuk manajemen alergen yang ada di TRS sendiri itu prinsipnya ada 5. Yang pertama adalah handling atau penanganan. Jadi ketika teman-teman melakukan handling terhadap material maupun penanganan terhadap material maupun produk, itu harus dilakukan dengan hati-hati. Jangan sampai ada material yang bocor, jangan sampai ada material yang tumpah, sehingga nanti bisa mengkontaminasi peralatan ataupun lingkungan. Kemudian kita lakukan separating atau pemisahan, kita lakukan pemisahan peralatan yang digunakan, lakukan pemisahan tempat penyimpanannya. Yang ketiga adalah labeling atau identifikasi. Untuk material ataupun produk alergen, kita lakukan penempelan label berwarna ungu. Dan selanjutnya nomor 4 adalah cleaning atau sanitizing. Kita harus melakukan, ini adalah poin yang paling kritikal ya, kita harus melakukan pembersihan alat, peralatan maupun lingkungan, alat mesin lingkungan, sehingga tidak ada kontaminasi silang ketika kita akan berganti proses produksi dari yang alergen ke non-alergen. Sementara untuk proses personal hygiene-nya, kita juga harus melakukan penggantian APD jika diperlukan APD seperti masker, wear pack, sarung tangan, hairnet, gitu. Oke, kita mulai dari area warehouse. Untuk handlingnya sendiri, teman-teman dari warehouse harus memastikan kemasan material alergen dalam kondisi oke, tidak bocor, sehingga tidak berpotensi mencemari material non-alergen. Kemudian kita lakukan pemisahan. Material alergen antara alergen dan non-alergen harus dipisahkan di palet yang berbeda. Nah, untuk material yang rilis dari prinsipal sendiri dan telah di-wrap dalam satu formulasi seperti material milik Nutrifood atau ya milik Nutrifood, itu tidak perlu kita pisahkan kembali. Ya udah, biarkan aja dalam satu palet gitu. Kita nggak usah buka wrapping-annya itu dan kita pisahkan sendiri-sendiri. Nah, untuk material yang disimpan dengan cara racking, ini biasanya di ruang minor ingredient ya. Kita harus menempatkan material di rak paling bawah. Kenapa? Kalau misalkan kita tempatkan di rak paling atas, itu bisa berpotensi, kalau misalkan robek, itu bisa berpotensi jatuh mencemari material yang ada di bawahnya. Selanjutnya labeling. Material alergen harus diberi identitas khusus berupa label alergen yang berwarna ungu. Nggak cuma material ya, tapi finish good-nya juga perlu diberi identitas label alergen. Nah, untuk yang selanjutnya, cleaning dan sanitizing untuk peralatan yang digunakan untuk menyimpan ataupun mengangkut material alergen, maka harus di-cleaning setelah penggunaannya dengan cara divakum. Kita lanjut ke area produksi. Untuk proses handlingnya, nah untuk peralatan centong yang digunakan untuk menimbang material alergen harus dibedakan dengan material non-alergen dan diberi tanda khusus. Kalau yang sudah diterapkan di 3 raksa itu, centong untuk menimbang material alergen sudah diberi tanda khusus dengan diukir dengan huruf A. Ada tandanya huruf A di centongnya itu. Nah, teman-teman jangan sampai jangan sampai ketukar. Selain itu, peralatan yang digunakan untuk proses produksi seperti centang, pisau,
Stick dumping dan vacuum cleaner pada line produk beralergen harus dibedakan dengan proses produksi line produk non-alergen dan harus diberi tanda khusus. Sebagai contoh, ketika sedang dilakukan proses dumping dan blending di line A untuk produk kurkuma plus yang mengandung alergen kedelai, dan dilakukan proses dumping, blending, coklatos di blender B, maka peralatannya nggak boleh ditukar-tukar. Gitu. Yang untuk line A ya line A, line B ya line B. Gitu. Centang, pisau, maupun stick dumping di line A khusus harus diberi tanda khusus karena sedang digunakan untuk alergen kedelai. Nah, untuk line B, untuk produk coklatos khusus sendiri kayak gitu. Tidak boleh digunakan untuk line A. Kemudian kita juga harus lakukan separating atau pemisahan tempat penyimpanan material alergen. Untuk di area timbang compounding sendiri, itu penyimpanan materialnya di rak ya. Di rak itu harus diletakkan di rak paling bawah. Sama seperti di warehouse tadi, agar tidak mengkontaminasi material di bawahnya. Kemudian labeling. Untuk materialnya kita tempatkan di kontainer box terpisah dan diberi label khusus. Label bertuliskan material alergen berwarna ungu. Selanjutnya adalah proses cleaning dan sanitizing. Untuk area timbang dan compounding, di sini ada proses handling untuk material beralergen. Jadi setelah melakukan penimbangan untuk material alergen tadi, peralatan dan ruangan harus di-cleaning. Cleaning peralatan meliputi centong, timbangan, meja, rak, dan sebagainya. Dan cleaning ruangan itu meliputi lantai, dinding, dan langit-langit. Sementara untuk area blender, silo, dan filling yang melakukan handling produk, material, dan produk beralergen, itu pada proses pergantian proses produksi dari produk beralergen ke produk non-alergen, maka mesin, peralatan, dan ruangan harus dilakukan cleaning. Jika penggantian produknya itu masih dalam satu prinsipal dan antar varian, maka kita lakukan proses cleaning sesuai dengan matriks cleaning masing-masing prinsipal. Nah, kalau misalkan pergantiannya antar prinsipal, maka kita harus lakukan total dry cleaning atau TDC. Nah, dari sisi hygiene personalnya sendiri, untuk teman-teman yang ada di area timbang compounding, apabila ada pergantian penimbangan dari produk beralergen ke produk non-alergen, operator yang bertugas harus mengganti APD yang digunakan, meliputi wear pack, penutup kepala, masker, dan sarung tangan. Jadi misalkan ada pergantian penimbangan dari material soho yang mengandung kedelai ke penimbangan deksa yang tidak mengandung kedelai, maka teman-teman harus mengganti nih APD-nya full dari wear pack sampai sarung tangan. Nah, untuk operator yang melakukan proses produksi pada line produk beralergen, tidak boleh melakukan proses produksi pada line produk non-alergen sebelum mengganti APD sarung tangan. Nah, ini untuk, misalkan untuk teman-teman dari proses blending. Ketika ada proses blending di line A, kurkuma plus dengan alergen kedelai, dan proses blending di line B, coklatos yang tidak mengandung kedelai, maka sebelum melakukan pergantian line itu harus mengganti sarung tangan dulu.
Tadi kan teman-teman waktu di line A itu kan melakukan dumping, melakukan penyobaan kemasan material, pegang pisau. Nah, itu kan sarung tangannya kan udah terkontaminasi alergen kedelai. Nah, sebelum handling ke blender B itu sarung tangannya harus diganti. Jangan sampai ada kontaminasi dari line A tadi ke line B. Seperti itu. Nah, untuk area engineering sendiri, itu dari sisi mesin dan peralatan harus dirancang dengan sistem bongkar pasang, sehingga mudah dalam proses pembersihannya. Dan untuk mesin dan peralatan itu di sistem yang tertutup itu harus rapat, sehingga tidak ada potensi kontaminasi dari produk alergen ke lingkungan. Dari bagian PPIC akan melakukan planning. Planning perancangan jadwal TDC pada produksi antar prinsipal, melakukan perancangan jadwal proses cleaning yaitu flushing ataupun TDC sesuai dengan matriks cleaning tiap prinsipal, merancang jadwal misalkan produksinya untuk produk yang non alergen dulu, baru produk-produk alergen. Nah itu PPIC di bagian perancangan. Nah selanjutnya di bagian quality. Di bagian quality itu tadi pada awalnya harus melakukan identifikasi dulu. Material apa saja dan produk apa saja yang merupakan alergen. Melakukan verifikasi dengan cara melakukan pengujian ke lab eksternal. Selanjutnya harus melakukan verifikasi proses cleaning pada mesin, peralatan, dan lingkungan, dan melakukan pengujian residu alergen. Jadi untuk mengetahui apakah proses cleaningnya itu sudah efektif ataukah perlu dimodifikasi agar tidak ada potensi kontaminasi silang. Selanjutnya dari bagian quality juga harus melakukan verifikasi penerapan dan efektivitas manajemen alergen yang diterapkan di Tiga Raksa. Nah, setelah proses training ini, nanti dari quality akan melakukan verifikasi, melakukan monitoring, apakah teman-teman sudah menerapkan, menjalankan manajemen alergen sesuai dengan yang kami sampaikan, seperti itu. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab semua karyawan. Jadi di Tiga Raksa ini ada 2 jenis alergen yang tidak boleh masuk ke dalam pabrik, yaitu adalah kacang tanah dan kacang pohon. Ini adalah salah satu persyaratan dari prinsipal kita, Danone. Jadi di Danone sendiri, itu tidak memperbolehkan perusahaannya maupun maklon-maklonnya ada material kacang tanah dan kacang pohon yang masuk ke dalam pabrik. Sehingga sebagai maklon, kita juga menerapkan aturan yang sama. Nah, selain larangan terhadap bahan makanan kacang-kacangan tadi, kita semua juga harus melakukan cuci tangan yang baik dan benar agar kita tidak menjadi sumber kontaminasi silang kayak gitu. Jadi ini tidak hanya untuk pencegahan kontaminasi silang bahan alergen saja, teman-teman. Kalau untuk cuci tangan yang baik yang benar itu juga untuk mencegah kontaminasi silang mikrobiologi ataupun kimia fisik ke dalam produk. Seperti itu.
Baik, itu semua materi tentang food allergen yang saya sampaikan pada training kali ini, sesi training kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti dengan baik, dan semoga bisa kita terapkan sebagai tanggung jawab kita, sebagai tanggung jawab kita terhadap konsumen. Oke? Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.